Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus leptospirosis atau penyakit kencing tikus ini di Jawa Barat, kita akan membahasnya dengan Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Jawa Barat, Bapak Yudi Koharudin. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yudi. Ya, waalaikumsalam. Pak Selamat Yudi, siang. selamat siang. Pak Yudi, ini ada semacam keprihatinan begitu ya, bagaimana leptospirosis ini akhirnya memakan banyak korban di Jawa Barat. Apa penyebabnya dan bagaimana kita agar bisa terhindar dari penyakit ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang selama 14 bulan kami mendapatkan laporan terutama di daerah Pangandaran, juga daerah di Kota Tasikmalaya termasuk di Kota Bandung. Ada beberapa kasus sehingga pada saat di awal tahun kita sudah melakukan kewaspadaan diri kita. Nah, kita sudah melakukan beberapa upaya terkait bagaimana penanggulangan, pencegahan dan pengendaliannya untuk leptospirosis ini. Kita sudah juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait. Kaitan pertama bagaimana mengendalikan populasi tikus, terus juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat kaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kaitan dengan sekarang lagi ada musim hujan, ada banjir, itu harus betul hati-hati masyarakat. Manakala kita ada gejala seperti demam, terus mata merah, diare, terutama ada gejala khas yaitu sakit di daerah betis. Nah, ini harus segera datang ke Pasienkes. Fasilitas kesehatan kita di Jawa Barat itu sudah kita bekali dengan RDT untuk mendeteksi kaitan dengan leptospirosis ini. Ya. Ya, kalau ini ketika leptospirosis ini kan banyak begitu Pak kasus-kasus yang pada akhirnya meninggal. Sebenarnya gimana sih Pak upaya supaya tidak terlambat begitu Pak untuk penanganan leptospirosis ini? Kadang-kadang kan sudah dibawa ke rumah sakit ketika kondisinya sudah cukup lemah begitu Pak. Ya, memang dari beberapa kasus yang meninggal karena ada keterlambatan datang ke Pasienkes. Kemungkinan ketidaktahuan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi kami terus menggencarkan tanda dan gejala bagaimana bahaya dan menanggulanginya. Jadi banyaknya dari kasus yang meninggal ini memang terlambat. Jadi tadi disampaikan bahwa leptospirosis ini kalau dia lambat penanggulangan itu bisa merusak ginjal, bisa merusak jantung. Jadi alat-alat organ-organ vital yang yang rusak. Padahal kalau ditemukan sedini mungkin atau dilakukan pemeriksaan sedini mungkin, itu bisa diberikannya dengan antibiotik saja. Contoh misalnya doxycycline, amoxicillin, streptomycin, atau tetracycline, erythromycin, itu di Pasienkes, terutama di puskesmas, di rumah sakit, itu obat itu sudah tersedia, antibiotik tersebut. Tetapi kalau terlambat, sudah menyerang ke ginjal atau ke fungsi jantung, ke organ-organ vital yang lain, nah ini yang sudah banyak yang tidak bisa tertolong. Seperti itu. Pak Jadi Yudi. dari jumlah, ya. Tadi Anda mengatakan bahwa gejalanya demam, mata merah, diare, dan sakit di betis. Ini kan merupakan sebuah gejala yang bisa ditemukan pada penyakit lain. Mungkin demam bisa juga karena orang berpikir bahwa kehujanan. Ada gejala spesifik atau mungkin tanda-tanda fisik pada kulit mungkin yang membedakan penyakit kencing tikus dengan penyakit lainnya? Ya, memang ada gejala khas untuk leptospirosis ini yaitu sakit di betis. Untuk gejalanya memang sama dengan penyakit yang lain, sehingga petugas pada saat menggali informasi kepada si pasien, itu bisa diteruskan contoh misalnya, apakah Anda kontak dengan tikus, atau apakah Anda rumahnya kena banjir, apakah misalnya Anda pernah bersih-bersih kaitan dengan banjir. Jadi penggalian data informasi ini akan sangat menentukan. Sehingga untuk di daerah-daerah daerah-daerah banjir, puskesmas itu sudah kita berikan informasi bahwa manakala ada pasien yang datangnya demam, diare, tanda-tanda gejala penyakit lain juga sama, tetapi tadi ada secara khas.
Nah, jadi bisa digali secara mendalam kepada pasien itu sendiri. Pak, ini Itu mungkin seperti terakhir. itu. Pak Yudi, ini mungkin terakhir, apa saran Anda kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya leptospirosis ini, karena mengingat ini musim hujan masih tetap ada di beberapa wilayah, Pak? Ya, yang pertama yang harus dipahami oleh masyarakat yaitu bagaimana kita perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan sampai nanti di rumah-rumah itu kotor sehingga akan mengundang tikus. Terus yang kedua, penyimpanan makanan dan minuman itu supaya tertutup, supaya tidak ada tikus yang datang ke situ. Karena tikus kan akan mencari makan. Nah, dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini, terus juga ada beberapa contoh misalnya tadi bagaimana kita menjaga supaya tikus tidak masuk ke rumah. Kalau untuk PHBS-nya biasa, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Itu secara umum seperti itu sebetulnya. Menjaga kebersihan lingkungan, terus juga menjaga kebersihan tempat-tempat air dan kolam. Contoh misalnya kolam renang, menghindari adanya tikus itu aja di dalam rumah sebetulnya. Baik, jadi kuncinya adalah menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan. Salah satunya adalah tikus ya, menjadi penyebab utama. Terima kasih Pak Yudi sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa iNews Siang. Selamat menjalankan aktivitas.